Masa akhir tahap perkenalan Saudara Vincentius Indra. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat memberitahukan kepada saudara sekalian bahwa tahap perkenalan Saudara Vincentius Indra di GKI Karanglos Purwokerto sudah selesai. Berdasarkan hasil evaluasi dari tim pembimbing Majelis Jemaat memutuskan bahwa Saudara Vincentius Indra masuk ke tahap orientasi di GKI Karangloas dan diwartakan 3 minggu berturut-turut. Bila tidak ada surat keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka proses tahap orientasi dapat dilaksanakan. Untuk itu kami memohon dukungan doa dan perhatian segenap jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, saudara-saudariku, senang rasanya bisa bertemu kembali dalam kebaktian online yang kita ikuti dari rumah kita masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri agar dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan hati kita merayakan ibadah hari ini dengan tema Kau rangkai air mata jadi permata. Ibu bapak, saudara-saudariku, pernahkah dalam perjalanan hidup ini kita melewati hari-hari dengan bercucuran air mata, dengan tangisan dan dalam kesedihan? Benarkah Tuhan itu melihat setiap tetes air mata kehidupan setiap anaknya? Sungguhkah Tuhan sanggup merangkai tetesan air mata kita menjadi permata kehidupan yang sangat berharga? Mari kita hayati dalam kebaktian hari ini bahwa Tuhan mampu merangkai air mata kita menjadi permata. Amin. Saya memberi kesempatan terlebih dahulu kepada jemaat untuk mengakui dosa dalam doanya masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah segala pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami tidak luput dari kesalahan, bahkan terkadang kami merasa nyaman atas dosa yang kami lakukan. Baik ketika kami berada di tengah keluarga kami, saat kami berelasi dengan orang lain di sekitar kami, bahkan ketika kami berelasi dengan semesta ini. Ampunilah kami ya Allah, dan tolonglah kami
untuk menjadi manusia-manusia baru yang sepenuhnya taat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya dan sesama. Untuk itu, pujilah Tuhan, hai segala perbuatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini bersama dengan orang-orang yang kami cintai dalam keluarga kami di rumah masing-masing, kami boleh mengikuti kebaktian online yang boleh disiarkan menjadi berkat untuk kami semua. Tuhan Yesus, siapkanlah hati kami untuk dapat beribadah dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan. Kami datang kepadamu Tuhan, mengaku dosa bahwa hidup kami selama ini lebih sering berkeluh kesah, meratap dalam tangis dan kesedihan, dibandingkan kami merenungkan tentang penyertaan tangan Tuhan yang menggandeng, menuntun, bahkan memberkati kami. Ampuni kami Tuhan, bila kami masih mudah terombang-ambing menghadapi badai kehidupan di dunia ini. Bapa di sorga, hari ini kami datang membuka hati untuk dengar-dengaran akan sabda-Mu.
Berbicaralah kepada kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu. Pakailah hamba-Mu menaburkan kebenaran benih-benih firman-Mu, supaya di dalam hati kami tumbuh kebenaran firman Tuhan yang mengubah hidup kami menjadi baru. Bersabdalah, siapkan hati kami menerima berkat sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah tema khotbah pada kebaktian hari ini. Kau rangkai air mata jadi permata. Tema yang keren banget nih. Tema yang sangat mau memberkati hidup kita bersama. Tapi ketika kita membaca tema ini, saya jadi ingat ada sebuah lagu rohani zaman dulu. Sudah pernah dibuatkan lagu dengan judul Kau Rangkai Air Mataku Jadi Permata. Ayo kita nyanyi lagu ini ya. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air
Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah gambar permata ini. Permata ini ada di dalam cangkang kerang. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana proses terbentuknya batu permata di dalam wadah cangkang kerang? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, yang perlu kita tahu, kerang yang hidup di lautan itu biasa mencari makan dengan membuka cangkangnya supaya nanti ada makanan berupa plankton atau ganggang atau organisme kecil lainnya masuk ke dalam sistem pencernaan binatang kerang. Tapi yang terjadi ada saat-saat tertentu yang masuk malah bukan makanan, namun benda asing seperti pasir. Apa jadinya kalau sebutir pasir ikut masuk terbawa ke dalam tubuh kerang? Kita bisa membayangkan pasir yang terlanjur masuk tidak bisa dikeluarkan lagi. Dan tidak bisa diolah di dalam tubuh kerang. Sementara kita membayangkan tubuh daging kerang itu lunak, lembut sekali. Sekarang justru sedang kemasukan pasir. Bagaimana supaya pasir itu tidak melukai daging lembutnya kerang? Maka pasir tadi harus segera dibungkus. Tubuh kerang mengeluarkan cairan pembalut, cairan pembungkusnya. Namanya nacre. Menarik, secara alami nacre ini akan membungkus pasir yang tadinya melukai dan menyakiti daging kerang ini. Dibungkus selapis demi selapis. Sehingga akhirnya membentuk benda keras yang sekarang kita kenal dengan nama mutiara. Jadi nacre ini adalah bahan mineral yang dihasilkan oleh kerang itu sendiri. Ini hasilnya. Wow. Ternyata proses pasir yang menyakiti bisa dibentuk menjadi mutiara yang indah. Luar biasa. Apakah bacaan Alkitab hari ini juga berkisah tentang proses kesakitan, penderitaan yang sanggup diubah oleh tangan Tuhan menghasilkan karya yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya? Ayo kita baca bareng-bareng dari Roma 8 ayat 18 dan ayat 19. Kita ucapkan dan kita baca bareng-bareng ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, berbicara tentang penderitaan zaman sekarang, kita seringkali mendengar bagaimana orang-orang di sekitar kita juga sedang mempercakapkan tentang beratnya penderitaan yang sedang mereka alami. Sampai-sampai ada seorang yang pandai membuat gambar. Dia menulis gambarnya itu begini. Hidup itu pendek. Sambatnya yang panjang melingkar-lingkar. Yaitu sambatnya, itu mengeluhnya, itu keluh kesahnya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, betapa tidak mengeluh, betapa tidak sambat ketika di rumah dalam keadaan ekonomi seperti ini. Anak-anak seringkali minta pada mamanya, mama belikan aku es krim yang rasa Magnum, itu enak banget mah. Ya, mamanya cerdas, mamanya kreatif. Daripada untuk beli es krim, bisa dipakai untuk beli lauk sekalian. Apa yang dibuat oleh sang mama? Kamu tunggu aja, nanti mama anterin kamu. Apa yang kamu minta? Mama hari ini bikin Magnum
kedelai. Magnum kedelai kayak apa? Kayak gini gambarnya ya. Ternyata tempe digoreng lalu disundui ya pakai stik es krim ya. Lalu dikatakan ini namanya magnum kedelai ya. Ini namanya tempe yang dikasih stik es krim ya. Ayo dinikmati. Pasti rasanya nggak kalah dengan magnum es krim ya. Ibu bapak saudara yang terkasih. Bicara tentang apa yang diungkapkan dalam firman Tuhan hari ini. Saya mesti mengatakan sebuah fakta, kenyataan bahwa ternyata orang Kristen itu dapat menderita. Ketika kita mengalami penderitaan, coba diamati. Berapa banyak anak-anak Tuhan terlalu sibuk bertanya kepada Tuhan, mengapa penderitaan ini harus terjadi pada diriku? Saudaraku, dalam masa-masa sulit seperti ini, berapa banyak anak Tuhan selalu bertanya, mengapa penderitaan ini harus terjadi pada kami Tuhan? Saudaraku, jawabannya adalah karena kita masih ada di dalam dunia, di mana dunia ini masih berada dalam pengaruh dosa, di mana banyak manusia hidup menurut kedagingannya. Jadi, dari mimbar gereja ini, saya justru mau mengajak di saat ketika hidup kita bertemu dengan penderitaan, mari kita berhenti sejenak dari pertanyaan, mengapa? Lalu kita bertanya, semestinya apa? Ya, kalau semestinya ditanya, kita justru perlu bertanya, bagaimana aku dapat melewati semua penderitaan yang terjadi dalam kehidupanku Tuhan? Saudaraku, sudah semestinya sebagai anak-anak Tuhan kita bukan lagi bertanya mengapa kami harus mengalami ini. Tetapi pertanyaannya kita ganti. Bagaimana aku dan keluargaku dapat melewati penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam kehidupanku ini Tuhan. Dan mulai sekarang ini sudah saatnya saudara dan saya, kita semua perlu berpikir bagaimana Tuhan akan menolong dan memberkati hidupku. Ibu bapak, saudara yang terkasih, inilah yang disebut pengharapan. Inilah yang disebut di dalam bacaan Alkitab hari ini dengan sebuah ungkapan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Bagaimana kita tetap sanggup menjadi anak-anak Allah karena kita punya pengharapan bahwa kehidupan yang sesulit apapun pasti tetap ada karya Tuhan yang sanggup untuk menolong dan memberkati hidupku, hidup kami dan seisi keluargaku. Mengapa ini penting, saudaraku? Saya tertarik dengan seorang yang mengungkapkan tentang apa arti pikiran. Saudaraku, orang ini menulis, pikiran kita itu diibaratkan seumpama tanah. Tanah tidak pernah peduli terhadap jenis benih apa yang hendak kita tanam. Jadi, jika kita ingin menabur benih jagung, maka tanah pasti akan merespons, menanggapi, lalu menumbuhkan nanti tanaman jagung. Ya. Nah sekarang, tahukah kita, apapun yang kita tanamkan dalam pikiran kita, entah itu hal-hal yang baik atau buruk, pikiran kita akan langsung segera menerima, segera menanggapi, meresponsnya, dan menumbuhkannya. Jadi, sadar atau tidak, berapa sering kita memperkatakan hal-hal buruk tentang diri kita sendiri? Apa misalnya? Berapa banyak anak Tuhan kalau berkeluh kesah, sambat, ngomongnya hidupku ini penuh masalah. Aku tidak akan berhasil. Sakitku tidak akan sembuh. Keluargaku hancur berantakan. Aku ini bodoh. Aku ini miskin, mana bisa hidup enak. Masa depanku suram.
dan perkataan-perkataan lain yang seringkali membuat kita ini menanamkan pikiran-pikiran yang negatif, hal-hal yang buruk terhadap diri sendiri. Apa yang terjadi, saudaraku? Untuk kita tahu hal-hal negatif yang kita ucapkan itu akan ditanggapi, direspons oleh pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan yang pada gilirannya nanti akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti apa yang kita tanam dalam pikiran kita. Benar, kalau digunakan ungkapan dalam istilah bahasa Inggris, you are what you think. Kamu adalah seperti apa yang kamu pikirkan. Ya, pikiran-pikiranmu itu yang akan membentuk seperti apa keadaan dirimu nanti. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kalau begitu apa yang perlu kita taruh dalam pikiran kita? Ayo kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 20 dan 21. Kita baca bareng-bareng, kita baca perlahan-lahan sama-sama begini. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Puji Tuhan, hari ini saudara dan saya diingatkan bagaimana kesia-siaan hidup itu harus ditaklukkan. Jangan biarkan justru hidup kita ditaklukkan kepada kesia-siaan. Jangan biarkan kehendak diri sendiri yang menaklukkan diri kita. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada gereja Tuhan di kota Roma, bagaimana justru oleh kehendak Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatu, kita punya kehidupan yang baru. Kita punya apa yang disebut pengharapan. Kita punya kemerdekaan, kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Inilah sesuatu yang indah banget tentang pengharapan kemuliaan anak-anak Allah. Walaupun hidup ini berat dan sulit, aku tidak akan putus asa. Aku tidak akan berkeluh kesah terus-menerus. Aku akan berhenti dari segala macam pikiran-pikiran yang buruk. Justru ini saatnya aku perlu membangun pengharapan kemuliaan hidupku sebagai anak Allah. Ibu bapak, saudara yang terkasih, bicara tentang pengharapan kemuliaan sebagai anak. Saya tertarik untuk menutup khotbah ini dengan sebuah kisah cerita tentang bagaimana seekor burung elang betina bisa kita sebut sebagai ibu teladan dalam mengurus anak mereka dengan penuh cinta. Mana buktinya? Yang pertama, bagaimana sang induk sebelum bertelur, dia sudah menyiapkan sarang di puncak bukit yang tinggi. Di bawah sana ada jurang. Bagaimana sang induk elang membuat rangka sarang itu dari ranting-ranting kayu yang keras, ada duri tajam, dilapisi rumput-rumput halus, bahkan sang induk elang rela mencabut bulu-bulu dari dadanya sendiri supaya sarang itu jadi empuk, jadi nyaman. Sarang untuk menaruhkan telur yang akan dieraminya. Apa yang terjadi, saudaraku? Setelah sekian lama dierami, waktunya telur itu menetas dan lahirlah anak burung elang. Saudaraku, apa yang terjadi ketika anak burung elang mulai lapar? Anak burung elang yang masih kecil dan lemah ini hanya bisa mengangkat paruhnya, ditengadahkan kepada sang ibu. Lalu sang ibu akan menyuapi, memasukkan makanan hasil buruannya. Anak elang yang kecil ini
tiap waktu mendapatkan asupan makanan dari ibunya yang menyuapi dirinya. Apa yang terjadi? Anak burung elang akan tumbuh menjadi besar. Dan saat angin kencang berhembus, sang induk elang ini siap untuk merentangkan sayap, menutup sarang untuk melindungi anakku yang masih kecil dan lemah ini supaya tetap aman dalam sarang yang sedang terus aku jagai. Tapi tahukah kita proses bagaimana sang anak elang bertambah besar? Suatu hari sang anak elang sangat kaget karena ransum makanan tiba-tiba di stop oleh sang ibu. Tidak ada lagi makanan yang disuapkan oleh sang ibu. Bahkan perangainya sang ibu berubah drastis. Pasti anak elang ini kaget dan bertanya-tanya, mengapa ibu jadi begini? Di waktu yang lain, anak elang itu kaget lagi saat sayap sang ibu dikibaskan. Rumput halus dan bulu-bulu tadi berhamburan keluar dari sarang. Sekarang di dalam sarang itu tinggal duri yang tajam menyakiti badan. Pasti sang anak bertanya, ibuku kok tega banget ya? Apa yang terjadi? Anak elang ini lebih kaget lagi. Waktu anak elang ini diusir dari sarang, didorong-dorong keluar, dan anak elang ini jatuh melayang. Pasti dalam pikiran anak elang itu bertanya, ibu, kenapa engkau mau bunuh anakmu sendiri? Saat tubuh anak elang ini terhempas, hampir kandas sampai dasar jurang, tiba-tiba sang ibu menyambar dengan cepat, menaruh sang anak itu ada dalam gendongannya, diselamatkan. Demikianlah sang ibu berkali-kali mendorong anak elang ini supaya jatuh. Tujuannya cuma satu, supaya saatnya nanti anak elang belajar mengepakkan sayap sendiri, belajar supaya bisa terbang sendiri. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kisah yang menarik. Bagaimana orang tua elang dengan riang kemudian mengajak anaknya yang mulai bisa terbang untuk terus terbang di atas awan. Bagaimana orang tua elang mengajari anaknya untuk mencari binatang buruan. Baru nanti sang anak elang sadar, oh, orang tuaku sedang mengajari kerasnya kehidupan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, dari mimbar gereja ini saya mau bertanya kepada saudara, apakah kita sudah menjadi orang tua seperti induk elang, mengurus anak dengan penuh cinta, tapi ada saatnya juga berani dan harus tega supaya anakku nanti bisa menjadi orang. Saudaraku, bagaimana perasaan kita ketika kita dilatih untuk menghadapi kerasnya kehidupan? Mungkin kita mengatakan, aku merasa sedang dicobai. Aku tidak bisa menerima. Bahkan kadangkala protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan mencobai aku begini berat dan sulit? Aku mau lari dari Tuhan. Ketahuilah, justru pada saat itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk belajar terbang. Bagaimana kita mau dididik, dibentuk, diproses. Bagaimana saat kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup ini. Disitulah saatnya Tuhan sedang memproses, mengubah air mata menjadi permata. Saudaraku, hari ini saya tidak mengerti, bahkan tidak tahu apa yang membuat keadaan hidupmu harus meneteskan banyak air mata. Ada orang yang merasakan bagaimana aku mesti meneteskan air mata memikirkan kesehatan tubuhku yang semakin lemah.
Mungkin ada anak Tuhan yang mengatakan, Tuhan, aku menangis meneteskan air mata, memikirkan kondisi keuangan keluargaku, keadaan ekonomi di tempat pekerjaanku. Mungkin juga kita bertemu dengan anak Tuhan yang sedang meneteskan air mata, memikirkan masa depan untuk studinya, untuk kuliahnya, bahkan juga untuk perjodohan hidupnya. Saudaraku, dalam keadaan hidup yang bercucuran air mata, tahukah kita bahwa tangan Tuhan sanggup merangkai air mata kita jadi permata? Kalau kita sungguh-sungguh mengimani, saya mau mengajak kita menyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Angkat tanganmu, saudaraku. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan hidup kita, seperti langit dan bumi jaraknya. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata.
Saudaraku, ceritakan pada Tuhan apa yang membuat hari-hari hidupmu bercucuran air mata akhir-akhir ini. Katakan dalam doamu apa yang sedang menyusahkan hatimu akhir-akhir ini. Saudaraku, ketahuilah, Tuhan melihat setiap tetes air mata kehidupanmu. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami akhir-akhir ini. Bersyukurlah, kita punya Tuhan yang sanggup untuk merangkai air mata hidup kita menjadi permata. Yakinlah, keadaan ini akan terus sanggup dibentuk dan diubah di tangan Tuhan yang ajaib. Keadaan tidak akan sama seperti ini selalu. Tuhan sanggup membenahi kembali keadaan hidupmu, saudaraku. Tuhan sanggup menata ulang masa depan keadaan hidupmu, bahkan keluargamu, pekerjaanmu, kekuatan ekonomi, keuangan rumah tanggamu. Masa depan untuk anak-anak kita, meraih studi yang terbaik. Masa depan untuk anak-anak kita mendapatkan jodoh pendamping hidup yang tepat. Yakinkah engkau? Kalau engkau katakan aku yakin, aku percaya, taruh tanganmu di dadamu, panggil nama Tuhan Yesus, sebut nama Yesus. Dialah teman setia yang mendampingi hari-hari hidup kita. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Puji syukur Tuhan, kami berterima kasih memilikimu Tuhan Yesus. Engkau selalu setia dan tidak pernah berubah, mendampingi kami, dan Kau mendengar apa yang sedang menjadi permohonan doa anak-anak-mu dari rumah kami masing-masing. Oh Tuhan, hamba menyerahkan semua anak-mu yang mengikuti kebaktian online hari ini. Tuhan jamah hati dan hidupnya. Tuhan bentuk kembali keadaan anak-anak-mu. Biarlah kami semua mengalami rangkaian hidup kami ditata oleh tangan Tuhan. Air mata hidup kami Engkau ubahkan menjadi permata yang berharga. Kami punya pengalaman-pengalaman baru, pengalaman yang sungguh membentuk hidup kami menjadi lebih kuat. Terima kasih Bapa. Hamba doakan semua anak-mu yang mengikuti kebaktian ini sungguh diberkati dengan sabda firman-Mu. Sekarang Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa bagi keadaan dunia kami. Ketika keadaan dunia ini sedang menghadapi wabah pandemi virus COVID-19, Tuhan tolong supaya setiap negara yang sedang menghadapi kesulitan ini, biarlah tangan Tuhan yang akan campur serta menata dan memberikan hari depan yang lebih baik, termasuk untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin negeri bangsa yang kami cintai ini, di tingkat pusat, di tingkat daerah, di pelosok-pelosok pedalaman. Mari Tuhan Kau berkaryalah,
supaya para pemimpin negeri bangsa kami sanggup membawa perubahan-perubahan yang sangat baik. Kami rindukan bersama-sama dengan masyarakat dunia. Pada saatnya Tuhan yang akan menyediakan hadirnya hasil penelitian dari para pakar medis, berupa datangnya vaksin yang tepat, obat-obat yang tepat. Mari Tuhan, berkati penelitian di bidang medis ini dapat membawa perubahan tepat pada waktunya. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang akan terus memberikan pemeliharaan bagi setiap gereja-Mu, umat-Mu dan jemaat-Mu dimanapun berada. Supaya kami tetap setia mengikut Engkau walaupun keadaan penuh tantangan dan penuh kesulitan seperti ini. Tuhan, kobarkan kembali iman pengharapan kami. Teristimewa ketika gereja-gereja-Mu sedang mempersiapkan diri untuk membuka kembali ibadah on-site, kebaktian di gedung gereja. Pada waktunya tangan Tuhan yang akan menyediakannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak lupa mendoakan untuk keluarga kami, baik yang tinggal di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Mari Tuhan, Engkau yang hadir dalam kehidupan iman anak-anak-Mu, orang-orang yang kami cintai dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap setia menjadi anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekarang hamba doakan semua anak-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini, sungguh diberkati dengan firman-Mu. Kami siap untuk melanjutkan hidup kami bersama dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur bila mana pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami semakin mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang tak sekalipun meninggalkan kami seorang diri. Di kancah pergumulan kami, Engkau selalu ada, bahkan Engkau merengkuh kami. Ajar kami untuk selalu menyadari kehadiran-Mu dan memaknai segala yang terjadi di dalam kehidupan kami dengan terang firman-Mu. Ya Kristus, kami mohon. Di pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa kami, terkhusus dalam masa-masa normal yang baru Tuhan. Walaupun kami telah memasuki masa normal yang baru, akan tetapi sampai saat ini grafik COVID-19 belum menunjukkan angka penurunan yang signifikan. Bahkan di beberapa daerah masih banyak saudara-saudari kami yang harus mengisolasi dirinya secara mandiri, bahkan hingga menjalani perawatan di rumah sakit. Ya Allah, kami mohon rahmat dan belas kasih-Mu bagi setiap saudara-saudari kami. Tolonglah kami juga untuk tidak berhenti mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sadarkanlah kami bahwa kami harus berjuang memelihara kehidupan, bukan justru merusak kehidupan, apalagi menyangkut kehidupan banyak orang.
Ya Kristus, kami mohon. Dalam syafaat ini, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Jemaat GKI Karanglawas yang saat ini mungkin tengah mengalami pergumulan, baik itu di dalam relasi keluarga, keadaan ekonomi, pasangan hidup, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu memaknai rencana-Mu yang dalam hidup kami. Kami yakin Engkau menolong kami dengan cara-Mu yang unik dan tak terselami. Maka dari itu, kami mau sepenuhnya mencintai Tuhan dan tidak ragu akan hadir-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nats persembahan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan yang harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke daerah-Mu yang kudus untuk mengucapkan syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapak di surga, kami anak-anak-Mu di sini datang memberikan persembahan ke hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan untuk menguruskan persembahan kami ini, agar bisa bermanfaat bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin
di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku serta saudara telah menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, yakni sabda dari Tuhan, sobat dari Galilea. Saudaraku, masukilah hari-hari hidup di depan ini dengan penuh keteguhan iman bahwa Tuhan sanggup merangkai air mata kita menjadi permata-permata kehidupan untuk melanjutkan tugas melayani Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berperang melawan dosa, oh betapa ku lemah. Aku nyaris putus asa, serta maut hampir. Aku pasrah bertelut, dan imanku pun teguh, berkat kasih sayang Tuhan, sobat dari Galilea.